Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni Parida Hutapea. Saya merupakan dosen program studi D4 Kimia Industri Politeknik Santo Paulus Surakarta. Di dalam program studi D4 Kimia Industri, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Teknologi Kimia Atsiri. Teknologi Kimia Atsiri merupakan mata kuliah teori wajib yang diajarkan pada semester genap dengan bobot SKS sebesar 1 SKS dengan 16 kali pertemuan tatap muka yang terbagi menjadi 14 kali pertemuan teori tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. 1 SKS teori terdiri dari kegiatan tatap muka 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit. Mata kuliah Teknologi Kimia Atsiri ini merupakan mata kuliah prasyarat dari mata kuliah Kimia Organik dan menjadi acuan untuk mata kuliah Praktikum Teknologi Kimia Atsiri. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode Student Centered Learning atau yang disingkat dengan SCL, di mana mahasiswa memiliki peranan aktif dalam pembelajarannya. Untuk penilaian mata kuliah wajib, komponen kehadiran sebesar 5%, keaktifan 10%, tugas-tugas 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Transparansi penilaian terlihat melalui penyampaian bobot tersebut pada awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan serta pada Google Classroom mata kuliah yang bersangkutan. Hasil penilaian ujian juga dibagikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik bagi dosen. Media pembelajaran menggunakan PowerPoint dan perangkat LCD di kelas, serta tetap menggunakan Google Classroom sebagai sarana interaksi, termasuk membagikan materi sebelum perkuliahan dimulai. Pembelajaran sepenuhnya dilakukan secara langsung atau offset di kelas. Adapun deskripsi mata kuliah Teknologi Kimia Atsiri ini adalah salah satu ilmu kimia terapan yang memberikan pemahaman mendalam tentang teknologi kimia atsiri yang berfokus pada produksi dan pemanfaatan minyak atsiri dalam berbagai aplikasi industri. Minyak atsiri adalah senyawa alami yang diperoleh dari tanaman aromatik pada bagian tanaman biji, bunga, buah, batang, akar, maupun daun. Atsiri memiliki aroma yang kuat dan digunakan dalam industri parfum, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah Teknologi Kimia Atsiri ini adalah pada saat perkuliahan, mahasiswa diharapkan mendapat yang pertama, memahami prinsip-prinsip dasar teknologi kimia atsiri. Yang kedua, mengenal berbagai metode ekstraksi minyak atsiri dari berbagai tanaman. Yang ketiga, memahami proses pemurnian dan pemisahan minyak atsiri. Yang keempat, mengetahui berbagai aplikasi minyak atsiri. Yang kelima, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas minyak atsiri. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan analisis kualitas minyak atsiri. Dan yang ketujuh, mahasiswa memahami aspek keberlanjutan dalam produk dan penggunaan minyak atsiri. Baik, itu saja deskripsi singkat mengenai mata kuliah Teknologi Kimia Atsiri. Selanjutnya saya akan menayangkan video pembelajaran di kelas pada pertemuan aplikasi minyak atsiri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi semuanya. Wah, semangat banget hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kok kayaknya nggak semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita belajar mata kuliah Teknologi Kimia Atsiri ya. Yuk, sebelum memulai perkuliahan hari ini,
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita absen dulu ya. Jadi absennya masing-masing bisa. Bagi yang terlambat absen nanti dihitung sebagai tidak hadir. Sudah absen semuanya? Oke. Kita masuk. Sudah siap ya untuk kuliah hari ini ya? Hari ini kita belajar tentang aplikasi minyak atsiri. Nah, sebelum kita masuk dalam mata kuliah aplikasi minyak atsiri ini, ada capaian pembelajaran yang kita perlu dapat di hari ini. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami aplikasi penggunaan minyak atsiri. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan penggunaan minyak atsiri dalam berbagai produk di industri. Nah, untuk pendahuluan, kemarin kita sudah belajar tentang perkuliahan minyak atsiri ini dari dasar-dasar, yaitu bahan-bahan apa aja sih yang bisa digunakan dalam minyak atsiri. Masih paham? Masih ingat ya? Contohnya apa? Serai. Terus apa lagi? Iya, kemangi. Terus apa lagi? Gimana? Eukaliptus. Nah, eukaliptus. Ya, benar. Itu untuk tanaman minyak atsiri ini bisa dari batang. Terus apa lagi? Daun. Terus apa lagi? Bunga. Ya, betul. Terus apa lagi? Iya, akar dan lainnya ya, biji-bijian. Kemudian untuk teknik-teknik untuk mendapatkan minyak atsiri juga sudah kita pelajarin di kemarin. Semuanya masih ingat ya? Nah, pada saat ini, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi minyak atsiri. Jadi, jika dihirup, minyak atsiri ini tidak dapat dihisap, tetapi juga terabsorb ke dalam kulit. Minyak atsiri akan masuk ke dalam jaringan sampai masuk ke peredaran darah dan ditransportasikan ke seluruh organ dan sistem dalam tubuh. Minyak atsiri akan berpenetrasi ke dalam sel dan terdispersi ke dalam tubuh sangat cepat, walaupun kemampuan menyerap untuk tiap orang berbeda-beda. Nah, untuk aplikasi-aplikasi minyak atsiri bisa dalam apa aja sih gitu ya. Yang pertama diffusion. Siapa di sini belum pernah ngelihat alat difusi kayak gini? Sudah familiar ya? Nah, untuk alat difusi ini biasanya terdispersi tanpa dibakar. Iya. Jadi bedanya nanti ada bedanya dengan humidifier. Jadi untuk difusi ini, jadi penggunaannya minyak atsirinya tanpa dibakar. Biasanya kalau misalnya kalian pernah ada di tempat-tempat yang harum, yang tiba-tiba ada kayak kayu atau alat pendispersinya itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk aplikasi minyak atsiri sebagai diffusion. Sampai di sini paham ya untuk difusi? Kemudian bisa digunakan juga sebagai parfum dan cologne. Nah, minyak atsiri ini bisa kita gunakan sebagai parfum dan cologne karena akan memberikan aroma yang wangi, benar, aroma yang wangi, aroma yang segar. Kemudian bisa digunakan sebagai deodoran. Mungkin ada yang sebagian menggunakan deodoran sintetis, tapi beberapa terbaru ini banyak penggunaan deodoran itu menggunakan minyak atsiri. Kenapa digunakan minyak atsiri? Karena untuk minyak atsiri itu sangat-sangat alami, gitu ya. Ini dalam penggunaan aplikasi minyak atsiri pada parfum dan cologne. Kemudian ada untuk penggunaannya di kompres. Bagaimana sih penggunaannya di kompres ini?
Jadi bisa penggunaannya dengan diteteskan aja minyak atsirinya. Contoh, kalau untuk kompres minyak atsiri apa? Sereh misalnya ya. Kemudian ditetes pada lokasi yang diinginkan. Atau bisa ditambahkan sebagai dengan minyak, misalnya minyak minyak yang biasanya digunakan dalam oil-oilan, olive oil kayak gitu. Kemudian digunakan untuk pengompres atau pemijit, itu juga bisa. Aplikasi minyak atsiri kompres ini sering digunakan dalam spa. Iya, betul. Spa itu biasanya banyak menggunakan minyak-minyak atsiri untuk pijat-pijat. Atau misalnya kompres untuk anak bayi, anak kecil yang panas, itu bisa menggunakan kompres dengan minyak atsiri. Kemudian ada juga penggunaan minyak atsiri dengan bed atau shower. Bed atau shower ini ada aplikasi minyak atsiri ini yang biasanya langsung dalam sabun, misalnya kayak gitu. Tapi ada beberapa teknik yang sabunnya mereka sabun sendiri, tapi minyak atsirinya yang mereka tetesin. Jadi itu mungkin menciptakan suasana agak lebih gitu, lebih alami, lebih segar, jadi lebih mantap lah dibanding dicampurkan ke dalam bahan saat pembuatan sabun. Gitu. Sampo juga biasanya ada, sampo-sampo yang biasanya sampo-sampo alami, yang misalnya untuk rontok, misalnya gitu. Itu baik menggunakan minyak atsiri, ada beberapanya. Kemudian untuk dihisap langsung. Dihisap langsung itu minyak atsiri pernah nggak sih menggunakan minyak atsiri dihisap langsung seperti ini? Ini biasanya penggunaan misalnya minyak ekaliptus, minyak sereh, minyak kayu putih, itu bisa untuk dihisap langsung atau dihirup langsung. Bisa penggunaannya dengan air biasanya ya, dimasukin ke dalam baskom, kemudian bisa diteteskan ke dalam tisu atau sapu tangan, itu juga bisa menciptakan aroma kesegaran dan ketenangan. Ini untuk dihisap. Di sini ada yang pernah menggunakan, misalnya lagi batuk, iya pernah. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari penggunaan minyak atsiri. Kemudian di sini juga ada penggunaannya sebagai humadifer. Nah, humadifer ini baru tren-tren sejak tahun 2020-an ya. Jadi ini banyak digunakan di kantor-kantor, bahkan sekarang banyak di rumah-rumah. Ini biasanya untuk apa? Kalau humadifer di rumah? Iya, pengharum, terus untuk wangian gitu ya. Dan beberapa jurnal mengatakan kalau penggunaan minyak atsiri yang di dalam humadifer seperti ini bisa memberikan efek untuk tenang dalam saat tidur misalnya. Kemudian tenang saat kalau misalnya panas, badan panas juga misalnya menghirup udara ini atau sedang flu, batuk, bisa menggunakan minyak atsiri dalam aplikasi humadifer ini. Begitu, kemudian dalam cleaning. Nah, kalau dalam cleaning ini contohnya seperti apa? Gimana? Sebagai obat fel. Tambahan dari pembersih lantai gitu ya. Nah, pembersih lantai ini juga bisa ditambahkan dengan minyak atsiri. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan atau yang sering orang gunakan dalam pemanfaatan minyak atsiri. Sampai di sini untuk difusi, untuk parfum colognes, untuk kompres, untuk bed and shower, untuk dihisap langsung, kemudian humadifer, dan cleaning ini sampai di sini mudah ya, paham ya untuk aplikasi-aplikasi. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya?
Nah, iya, ayo Mas Dery, mau bertanya apa Mas? Saya cuma bertanya Bu, pada waktu corona itu kan disarankan orang untuk menghirup minyak kayu putih. Yang dituangkan ke baskom air panas, benar atau tidak ya Bu? Kalau benar, tujuannya untuk apa? Nah, waktu pas zaman corona dulu ya, ada biasanya kita mencium minyak kayu putih, dimasukin ke dalam baskom gitu ya. Terus dihirup. Gunanya untuk apa? Berguna apa tidak gitu. Ada yang mau bisa jawab? Mungkin Mas Ardo, bisa jawab nggak Mas Ardo? Mungkin tujuannya untuk yang pertama mungkin untuk menghilangkan kuman kali ya Bu ya, atau sumbatan-sumbatan yang ada di hidung, meskipun mungkin tidak efektif membunuh virus corona, tapi setidaknya melonggarkan pernapasan mungkin. Terus, iya benar. Salah satunya itu jadi untuk melegakan tenggorokan pernapasan. Karena untuk minyak kayu putih kan sifat zat aktifnya di dalam itu salah satunya adalah untuk membunuh bakteri. Walaupun mungkin tidak efektif gitu ya. Jadi setidaknya mengurangi. Seperti itu. Jadi manfaatnya yang biasanya orang gunakan seperti itu baik, itu bagus. Tidak hanya pas saat corona sebenarnya. Pas saat ini seperti lagi pusing nih. Kalian banyak tugas gitu kan, lagi pusing kayak gitu. Pemanfaatan minyak atsiri itu dengan cara penghirupan seperti tadi itu tuh sangat-sangat baik. Karena beberapa jurnal, banyak jurnal-jurnal bahkan jurnal Scopus itu, jurnal-jurnal di luar itu yang mengatakan bahwa minyak atsiri itu sangat banyak manfaatnya. Tergantung dengan nanti minyak atsiri dalam tumbuhan apa ini, senyawa-senyawanya itu senyawa apa yang terkandung dan fungsinya untuk sebagai apa. Jadi nanti ada minyak atsiri yang fungsinya sebagai pelega tenggorokan mungkin. Kemudian ada yang untuk kuman misalnya, itu ada minyak atsiri tertentu gitu. Sampai di sini Mas Dery? Sudah ya? Paham ya? Kemudian ada yang bertanya lagi? Ya, ayo Mas Fauzi. Kalau untuk pembersihan itu apakah sudah menggunakan minyak atsiri juga? Untuk proses pembuatannya tadi tergolong susah ketika. Nah, iya. Karena minyak atsiri sebelumnya kita belajar kalau minyak atsiri itu susah banget buatnya ya. Karena di saat praktikum kita juga kemarin buat minyak atsiri susah banget ya, lama ya. Nah, untuk penggunaannya untuk pel nggak eman-eman nggak gitu ya. Nah, biasanya mungkin kalau untuk kalangan-kalangan yang kita yang apa adanya mungkin merasa wah nggak cocok nih gitu ya, nggak ini nih kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada beberapa yang misalnya mempunyai bayi, mempunyai anak yang butuh ruangannya itu steril, yang bersih kayak gitu. Jadi misalnya mungkin beberapa anak yang butuh kebersihan yang lebih, untuk menjaga kebersihan itu harus lebih. Nah, mereka biasa menggunakan minyak atsiri ini untuk membersihkan meja-meja, lap-lap untuk lantai. Biasanya mereka menggunakan minyak atsiri. Biasanya minyak atsiri itu bisa ya yang paling lumayan mudah, dan ini misalnya sereh lah ya. Sereh itu paling banyak digunakan dalam untuk aplikasi pembersih lantai. Karena selain untuk membunuh kuman, juga kalau serai untuk apa? Ayo, untuk apa? Iya, untuk pengharum juga bisa. Kemudian untuk mengusir serangga dan nyamuk. Iya, serangga, jenis-jenis nyamuk. Salah satu bentuk kita mengusir nyamuk menggunakan serai juga bisa kan? Nah, begitu. Sampai di sini Mas Fauzi sudah paham? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, sudah paham ya? Untuk mata kuliah, untuk aplikasi-aplikasi dalam minyak atsiri ini. Nah, hari ini kita ada tugas. Tugas presentasi yang kalian akan presentasikan minggu depan. Jadi tugasnya meliputi pendahuluan, kemudian morfologi penanaman, kemudian kandungan senyawanya, kemudian pemilihan dan penyiapan bahannya,
kemudian teknik yang digunakan dalam proses produksi minyak atsiri, dan sifat fisikokimia serta manfaatnya. Di sini ada 8 contoh yang boleh kalian gunakan sebagai acuan. Di sini ada serai wangi, kemudian ada lavender, kemudian ada kemangi, kemudian ada kenanga, kemudian ada minyak kayu putih yang sering banget kita jumpai ya, lada, akar wangi, dan jahe. Jadi kalian membentuk kelompok yang kalian mendiskusikan terkait hal-hal di atas ini. Kalian pilih salah satu. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 nanti berbeda-beda ya. Untuk minyak atsirinya misalnya ini ada 6, berarti satu kelompok 2 orang aja. Jadi di sini ada 3 kelompok. Kelompok 1 mungkin kita langsung pembagian aja. Kelompok 1 mau siapa? Kelompok 1 Mas Dery aja ya, sama Mas Ardo. Kelompok 1 milih apa? Kenanga, oke. Berarti kenanga sudah tidak bisa dipilih yang lain ya. Kelompok 2 Mbak Septi sama Mbak Lia, mau pilih apa Mbak? Serai wangi. Serai wangi, oke. Serai wangi untuk kelompok 2, dan kelompok 3 yang belakang. Ayo Mas. Jahe, oke. Yang jahe ini kelompok 3 boleh. Ini kalian diskusi dulu, masih ada waktunya. Kalian diskusi kira-kira mau seperti apa untuk pendahuluannya, morfologi, penanamannya, kandungan-kandungan senyawanya yang ada, sifat fisikokimianya, kemudian manfaatnya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait tugas presentasi kita. Nah, gimana Mas Ardo? Berarti per kelompok itu satu bahan ya Bu ya? Iya, satu bahan. Kenanga berarti yang dibahas itu kenanga dari pendahuluan, dari morfologi, dari senyawa-senyawa aktifnya gitu. Iya, betul. Jadi seperti itu. Terus sumbernya boleh dari buku? Sumbernya boleh, benar. Sumbernya dari buku, dari jurnal. Jurnal kalian bisa menggunakan HP, manfaatkan teknologi. Jadi dari jurnal-jurnal banyak, jurnal-jurnal nasional, jurnal-jurnal internasional, itu banyak kutipan-kutipan atau hasil-hasil penelitian mereka terkait sifat fisikokimianya. Di sana mereka pasti ada, terus kandungan-kandungan senyawa yang mereka teliti itu juga ada. Jadi bebas, boleh buku, boleh jurnal, tapi jurnalnya kalau bisa jurnal-jurnal terbaru ya, karena untuk atsiri ini kan banyak sekali diteliti ya. Jadi seperti itu. Jadi paling enggak 5-10 tahun terbaru untuk jurnalnya. Kemudian gimana Mas? Ada contohnya? Contohnya, oke. Saya kasihkan contoh ya. Nah, contohnya ini. Ini dari kakak tingkat kalian, contohnya dia mengambil, ini lavender. Misalnya di sini ada, nah ini lavender masuk dalam apa? Kemudian kerajaannya, ordonya, kemudian bentuknya seperti apa, berada di mana, kemudian senyawa-senyawa yang terkandung di dalam lavender itu apa aja. Cuman ini dia, jadi tambahan kalian di sini ada linalol. Dia kasihkan senyawanya, kemudian dia kasihkan pengertiannya. Linalol itu adalah senyawa apa. Cuman di sini nanti kalian jangan lupa menuliskan, iya sumbernya, kutipannya ini kalian ambil dari mana gitu. Supaya presentasi kalian ini benar, jelas, seperti itu ya. Kemudian senyawa-senyawanya, ini juga senyawanya. Kemudian cara pembuatan minyak atsiri, kemarin kita sudah belajar tentang teknik-teknik pengambilan atau pembuatan minyak atsiri. Nah, untuk lavender ini bisa menggunakan destilasi air, bisa air uap, bisa destilasi uap langsung, bisa cara press juga di sini bisa, destruksi juga bisa. Jadi ini khusus untuk lavender. Nah, nanti kalian cari jurnal berdasarkan literatur kalian atau buku kalian, berdasarkan tanaman-tanaman yang sudah kalian pilih, itu nanti bisanya menggunakan apa, kayak gitu, bagusnya menggunakan apa, banyaknya menggunakan apa gitu ya. Karena misalnya kalau bunga misalnya bunga mawar. Bunga mawar itu kemarin kita sudah belajar paling baik misalnya modelnya pengepresan kayak gitu. Mengapa menggunakan pengepresan?
supaya senyawa-senyawa aktifnya lebih mudah diambil, misalnya kayak gitu. Juga dijelaskan. Ini masih kurang, cara-caranya masih kurang. Jadi nanti dijelaskan kenapa menggunakan metode-metode pengambilan ekstraksi seperti itu. Di jurnal-jurnal banyak ya. Kemudian ini, dia menggunakan prinsip distilasi. Nah, di sini dia jelasin, dia pakai distilasi air, caranya seperti apa. Ini harusnya kalau simplisia kering langsung dia bilang aja, kan dia menggunakan lavender gitu ya. Nah, lavendernya itu diapain? Lavender kering kah? Lavender basah kah? Lavender yang seger, misalnya kayak gitu. Lavender yang muda, apa lavender yang tua? Nah, itu di jurnal banyak. Kenapa menggunakan lavender yang tua misalnya? Karena masa umurnya lebih baik menggunakan itu karena senyawa-senyawanya mungkin dihasilkan misalnya lebih banyak misalnya. Atau misal kenapa menggunakan yang kering, kenapa nggak menggunakan yang basah, gitu ya. Ini destilasinya, ini untuk destilasi air uapnya juga diceritakan bagaimana teknik-tekniknya. Nggak usah banyak nggak apa-apa, yang penting jelas gitu ya. Kemudian, ini untuk cara press. Nah seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini untuk presentasinya. Ini kalian boleh diskusi dulu sesama satu kelompoknya untuk menentukan bagaimana besok untuk presentasi, gitu ya. Boleh, monggo silahkan diskusi dulu. Waktunya sudah habis, paham ya? Ada kendala nggak ada? Oke, boleh gimana Mbak Septi? Itu kita harus mencantumkan daftar pustakanya di presentasi nggak? Iya, jadi nanti daftar pustakanya dimasukin di akhir dan di setiap kutipan-kutipan, misalnya seperti tadi ada senyawa yang dikandung. Senyawa itu kamu kutip dari mana, itu di bawahnya dimasukin. Kemudian misalnya sifat fisikokimia, itu biasa kan dari penelitian-penelitian orang kan. Nah, itu dikutip di bawahnya, sumber dari siapa gitu ya. Misalnya Wahyudi 2020 gitu. Nanti itu dimasukin di dalam, lengkapnya dimasukin di dalam daftar pustaka di di PPT yang terakhir gitu ya. Jadi di halaman terakhir PPT nanti dilengkapin untuk setiap daftar pustaka yang kalian ambil. Kayak gitu sampai di sini Mbak Setia? Sudah. Nah, sudah cukup. Oke. Sudah selesai. Monggo bisa kembali ke kursinya masing-masing. Jadi ini presentasinya akan kalian presentasikan minggu depan, dipersiapkan dengan baik. Kemudian setiap kelompok waktunya 10 sampai 15 menit. Jadi jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih ya. Jadi bisa nanti latihan, nanti bisa bagi-bagi. Di sini kan karena banyak ya, ada pendahuluan, ada morfologinya, ada kandungannya, ada fisikokimianya, ada aplikasi-aplikasinya. Nanti bisa bagi dua. Misalnya pendahuluan mau siapa dulu, itu nanti kalian bisa bagi. Persiapkan buat presentasi sebaik mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin, gitu ya. Oke, sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan kita tadi memulainya dengan berdoa. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan berdoa, semoga mata kuliah pada hari ini bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Gitu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Jangan lupa minggu depan dipersiapkan dengan baik. Saya tutup perkuliahan hari ini. Selamat siang. Iya.